Oke, selamat sampai jumpa kembali. Kita berada di channel kita, YouTube kita, yaitu Red Label ID. Oke, video selanjutnya kita akan mereview sepatu yang sangat futuristik sekali. Sepatu Adidas Y3 Country Zone dengan kolaborasi desainer terkenal Jepang, yaitu Yohji Yamamoto. Kalian pasti tahu ya Yohji Yamamoto. Bisa kalian cek di Wikipedia, di web tentang artikelnya dia. Banyak sih desainer-desainer yang apa berkolaborasi dengan beberapa brand yang ada di dunia ini, semacam Adidas. Oke. Untuk uh, desainer Yohji Yamamoto ini berasal dari Jepang, dan karya-karyanya sangat 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 sekali dihargai dan dihormati di kancah desainer dunia, terutama Eropa. Sangat-sangat menghargai sekali. uh, Yohji Yamamoto sekarang mungkin usianya sekitar 75 sampai 77 tahun, kisaran segitu. Di tahun 2016 dia berkolaborasi dengan uh, New Era, dengan 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 temanya dengan temanya 100 tahunnya dia, yaitu banyak sih kolaborasinya itu. Dengan New Era tahun 2016 dia bikin satu uh, barang dengan sesuatunya itu sangat limited sekali ya. Dan di tahun 2016 dia juga bikin film dokumenter itu tentang dia, cara menyikapi fashion pada saat itu. uh, Dia sangat sangat sekali merasa lelah untuk ketika fashion hanya dimiliki untuk kaum elit, untuk kaum happy beast, untuk kaum yang orang-orang yang bisa membelinya dengan harga mahal. Dia ingin bikin sesuatunya itu dengan sesuatu itu yang murah dan tidak dengan harga mahal. Intinya itu di situ, dia itu jengah ya, dia itu lelah, dia itu bosan. Dan sampai sekarang dia masih bertahan untuk kolaborasi dengan Adidas, yang notabene dia sudah beberapa tahun taken kontrak dengan Adidas. Untuk tahun 2020 dia masih untuk tahun 2016 dia bikin sesuatu, tahun 2015-an lah, uh, bikin beberapa sepatu, salah satunya ini Adidas Country Zip ini, dengan desainnya sangat futuristik sekali. Kalian akan tahu untuk uh, videonya seperti apa, bisa kalian cek ya habis ini. uh, Menarik sekali, pria dengan umur 77 tahun ini masih saja semangat untuk bikin sesuatu yang notabene itu revolusioner sekali dalam bidang sepatu. Desain-desainnya itu sangat futuristik, menitik beratkan pada olahraga yang sangat ringan. Tujuannya itu membuat sepatu itu tidak kelihatan berat gitu, dan tidak kelihatan biasa yang kita lihat di uh, keseharian gitu. Dan apa namanya itu, apa yang dia bikin di sepatu itu sebenarnya temanya sangat ringan sekali. Temanya itu tema-tema simpel gitu. Mungkin dari kain yang ringan, mungkin kainnya itu bisa tembus udara, dari kainnya itu nggak terlalu pengap atau gimana. Dan desain-desainnya, dia membuat desain itu juga ah, selain dari desainernya Adidas sendiri, yang paling suka saya memang Yohji Yamamoto ini. Itu orang Eropa bilang kayak gitu, apalagi orang Asia bro, kalian harus bangga. Desainernya itu sangat futuristik sekali ya. Kalian tahu, kalian cek lah, lihat Y3 Adidas, Y3 Adidas, Y3 Adidas. Dari jaketnya simple, goresannya dia nggak, kadang nggak pakai garis itu, dia simple gitu. Di sini itu kadang nggak pakai garis, terus di bagian manapun itu dia pakai ciri khasnya dia. Itu yang membuat uh, barang itu berbeda dengan wujud aslinya, originalnya atau oginya itu, atau cetakan pertama dari Adidas. Oke.
Itu sih yang membuat saya juga dari awal kemunculannya itu, yang saya kenal itu bukan Rick Owen, yang saya kenal itu mungkin bukan Alexander Wang, yang saya kenal itu mungkin bukan eh, apa namanya itu kayaknya sebelumnya itu ada Yohji Yamamoto, bro. Oke, silakan kalian cek di video selanjutnya sepatu apa yang kita review untuk Adidas berkolaborasi dengan Yohji Yamamoto. Cek ya. Tiga ya, di bagian atas juga, di bagian samping juga ada logo Adidas, terus sampai di bagian art papernya tulisannya Yes Country Zip ukuran 44 dan dia dengan artikel AHU 2905 made in China. Oke, for men. Kita cek sama-sama ya. My god, like this ya. Seperti ini penampakannya. Kita cek sama-sama. Oh, seperti ini. Tagnya ada dua, yang satu art faktur dari toko tersebut. Sebelum kita cek ke sepatu dulu, kita cek fakturnya. Ini adalah fakturnya, dia membeli dengan credit card. Teman saya ini yang membeli di toko Undivided Tokyo pada tahun, oh my god, merchandise-nya nomornya ini pada tahun 2016, bro, bulan 5 tanggal 31 Mei tanggal 31. Wow, dengan nomor visa ini, dan jumlahnya itu adalah 12 yen saat itu dikrusin ke sini sekitar berapa ya, mungkin murah ya, mungkin ini pas lagi sale-salenya di sana. Dan yang paling saya suka ini adalah Japan market, dan dia belinya langsung di Jepang. Kalian kalau naik pesawat dan lain-lain ke sana mungkin habis sekitar 3 jutaan, akomodasi hotel dan lain-lain mungkin bisa lebih, sekarang 5 jutaan ya enggak, bener enggak? Dan ini cuma hanya 12 yen. Wow, ini harganya berapa? Bisa kita cek di Instagramnya kita, Red Label ID atau Red Label Magazine, atau di WhatsApp yang ada di sana. Silahkan chat bionya. Namanya ini tagnya berbeda dengan tag yang lain. Itulah kehebatannya Jepang dan kehebatannya negara-negara lain. Dia bisa membuat tag dengan tag yang berbeda dengan tag yang ada di Indonesia dan di negara lain. Kalau Jepang itu spesialis tagnya itu gonta-ganti, bro. Japan market seperti ini, pasti ada tulisan Jepangnya ya, pasti ada logo Adidas, dan tulisannya ini artikelnya sama dengan yang di box AQ 2905 ya. Tipenya sport style, ukurannya 44 sama dengan material leather sintetik powder double leather. Ini dengan beberapa bahasa. Oke, gitu aja. Kita langsung cek reviewnya. Ini sudah kita jelasin. Untuk sepatunya, ya, seperti kita cek satu-satu. Di bagian tampak depan dulu, atas. Kepala zippernya tidak menggunakan YKK atau Adidas. Dan yang paling saya suka, dari awal pertama lihat model di web, di Google gitu, aku searching, dia desainernya namanya Yohji Yamamoto. Dan saya lihat itu pertama sepatunya, bukan desainernya dulu, karena saya suka tuh dari sepatunya dulu. Orang itu pasti lihat suka dari sepatunya dulu kan. Nah, ini kita cek, ini tidak ada tali sepatu sama sekali, tidak ada tali sepatu, dan ini pun di
tempatnya itu kalian harus punya sisa tali sepatu sendiri dari luar, kamu kasihkan ke sini. Bawaannya ini nggak ada bro, nggak ada, bener nggak ada. Ini zippernya, wow, dan dia leader. Ini leader, tulisannya dengan huruf Y dan S, Yohji Yamamoto gitu. Wah, keluarga Yohji nih. Dan kalian cek artikelnya itu seperti ini. Saya pernah memiliki sepatu seperti ini, yaitu Adidas Micro Pacer. Oke, Adidas Micro Pacer juga seperti ini. Nggak pakai sepatu tali sepatu gitu. Kalian harus punya tali ekstra tali sepatu sendiri. Dan di sini dia ada karet untuk memasukkan kakinya bagian atas biar bisa lentur. Biasanya karet-karet seperti ini untuk kalau untuk waterproof atau Gore-Tex itu rata-rata sepatu yang anti air pasti bahannya seperti ini, tapi anti air. Kalau ini enggak ya, ini memang dia fokus di fashionable-nya seperti ini. Wow, mantap. Sangat revolusioner sekali, dan saya sangat orangnya ini mendesain sangat berimajinasinya itu sangat luas ya. Dan ini ada talinya di sini, kita bisa ngasih tali di sini, dan itu pun masih enak dilihat. Kalau kalian ini merasa gerah, kalian copot gini dah enak ya enggak. Walaupun kalian pakai tali ini enggak kelihatan ya enggak bu, ini enggak kelihatan kalau pakai tali. Dan yang paling saya suka ciri khas dari Yohji Yamamoto apa? Coba silahkan komen ya, komen di kolom komen apapun yang kalian tahu tentang Yohji Yamamoto, kelebihan dan kekurangannya. Oke, cek di sini. Yamamoto itu mendesain sepatu yang benar-benar berbeda dengan sepatu OG-nya atau sepatu aslinya atau sepatu wujud desainer yang ada langsung dari Adidas. Contohnya apa? Ini aslinya enggak memakai zipper. Ini pakai zipper. Dan tulisannya kecil, emboss dia. Desainnya itu biasanya ringan dan revolusioner itu tentang kain. Kalau Yohji Yamamoto itu seperti itu. Terus habis itu desainnya itu yang saya lihat ciri khasnya itu memakai ini desain yang unik, yang dia mendobrak norma out of box-nya itu sangat luas sekali. Karena apa? Strip kadang di Stan Smith yang mengawali dengan memakai benang itu si Yohji Yamamoto. Seperti ini desainnya, sama seperti ini. Terus habis itu ada lagi ini pasti yang pertama satu ini, yang kedua ini, yang ketiga itu ini lihat, kamu lihat di sini asiran midsole-nya itu dia nggak seperti kebanyakan country yang lainnya, dia nggak seperti ini. Nah, dia seperti ini, karetnya mentah tuh. Wow, saya sangat beruntung sekali dapat sepatu ini, dan kalian juga beruntung kali kita bisa mereview sepatu ini ya enggak. Mungkin di channel lain mungkin ini cuma hanya beberapa yang review seperti itu. Dan untuk bagian strip sudah ya identik dengan ini karya Mas Yohji Yamamoto banget. Jika kalian lihat stripnya dengan seperti ini, pasti kalian itu tahu, oh itu pasti buatan Yohji Yamamoto. Terus untuk bagian insole, ini bagian leader bisa dilap sama kain basah atau alkohol gitu untuk menghilangkan kuman. Kamu lap dengan tisu itu clear ya, fix, bersih. Dan yang paling saya suka biasanya di bagian sini lining collarnya tuh dia sampai sini ya sih, tapi di sini langsung kain. Kalau ini enggak bro, dia dilapisin suede. Bisa cek ya tuh, ini suede, ini yang warna abu ini suede. Wow, logonya Adidas dan Yohji Yamamoto YS gitu. Oke, itu ya. Terus untuk belakang juga kita ulik detail. Stan Smith seperti ini, jarang ada logo. Dan ini ada benang juga muter sini sampai sini, dan ini bisa ditarik bro. Ini bisa ditarik, kalian hati-hati. Tapi ini udah kenceng ya ini. Kalian harus menariknya kenceng buat atau dengan alat itu bisa keluar ini. Ini bisa diambil. Ini bisa diambil.
tuh ya enggak, kenceng itu bisa ke atas bisa ke bawah. Dan untuk bagian outsole-nya karet ya, biasanya di sini ada tulisannya Odenwald so, nah, seperti ini, tapi ini enggak ada ya. Nah ini